Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita sampai pada video part 24 dari pembacaan PDF Riwayat Spiritual Ajahn Mun. Masih di bagian 4, yaitu tahun-tahun di Chiang Mai. Kita akan masuk ke sub bagian dengan judul Naga yang Sangat Kritis. Buku PDF A Spiritual Biography Venerable Acharya Mun Buridatta Thera ditulis oleh Acharya Mahaboanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri, terjemahan dari bahasa Thai ke bahasa Inggris oleh Bhikkhu Dik Silaratano, sedangkan penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dapat Anda lihat di bagian penjelasan video di bawah ini. Penyunting adalah Bante Titayano dan Herianto. Baiklah, kita masuk pada video part 24 ini. Naga yang sangat kritis. Pada suatu waktu, Acharya Mun tinggal di Gua Chiang Tao. Bukan gua yang panjang di tengah pegunungan yang sangat terkenal di kalangan turis. Akan tetapi yang terletak lebih tinggi. Gua ini adalah rumah naga yang hebat yang telah menjaganya di waktu yang lama. Nampaknya naga ini agak sombong dan memiliki kecenderungan untuk mengkritik para bhikkhu. Semasa waktu tinggalnya di gua tersebut, Acharya Mun menjadi objek kritikan naga tersebut secara konstan. Ia menemukan kesalahan dengan segala sesuatu yang dilakukannya. Tampaknya ia tak dapat menerima pikiran Acharya Mun yang penuh cinta kasih. Mungkin akibat dari kebencian terhadap bhikkhu yang sudah lama. Di malam hari, ketika Acharya Mun memakai sandalnya untuk melakukan meditasi berjalan, naga tersebut mengeluh akan suara langkah kakinya. "Biku macam apakah kamu? Menghentakkan kaki seperti kuda pacuan. Suara sandalmu menghantam bumi ini menggoncang seluruh gunung. Apakah kamu pernah berpikir kalau kamu mengganggu orang lain dengan suara tersebut?" Ia selalu mengeluh meskipun dengan tingkah laku Acharya Mun yang terjaga dan berjalan dengan lembut bolak-balik. Mendengar keluhan ini, ia mengatasinya dengan berjalan lebih lembut daripada sebelumnya. Akan tetapi, naga tersebut belum puas. "Biku macam apakah kamu? Meditasi berjalan seperti seseorang yang menyelinap untuk berburu burung." Terkadang kaki Acharya Mun tersandung akan batu di jalur meditasi, menyebabkan suara hentakan kecil yang menimbulkan keluhan lain lagi. "Biku macam apakah kamu loncat ke atas dan ke bawah di jalur meditasimu seperti penari?" Ada waktu di mana Acharya Mun meratakan permukaan jalur meditasinya untuk mempermudah jalan yang lancar dan ringan. Sewaktu ia memindahkan batu dan menaruhnya dengan rapi, naga tersebut mengeluh. "Biku macam apakah kamu? Selalu memindahkan barang. Kamu tidak pernah puas. Apakah kamu tidak tahu kalau kegaduhanmu membuat orang sakit kepala?" Acharya Mun sangatlah berhati-hati dengan apapun yang ia lakukan di dalam gua tersebut. Meskipun demikian, naga ini selalu menemukan alasan untuk mengkritiknya. Jika badannya bergeser sedikit saja ketika ia tidur di waktu malam, ia dapat merasakan kalau naga tersebut telah mengkritiknya untuk mengguling, mendengkur, dan lain sebagainya. Memusatkan perhatiannya kepada naga yang marah dan sangat kritis ini, Acharya Mun menemukan kalau kepalanya selalu keluar dan menatapnya dengan tajam, seakan-akan tidak pernah melepas pandangannya. Berwajah menyeramkan dan jahat. Ia menolak semua perbuatan baik yang ditujukan kepadanya dan telah bertekad untuk menuruti kemarahan yang membara seperti api di dalam batinnya. Melihat ia telah menumpuk kama buruk setiap waktu,
Acariaman merasa sedih untuk naga tersebut. Tapi selama ia tidak menunjukkan ketertarikan untuk pengajaran yang sewajarnya, adalah suatu hal yang mustahil untuk membantunya dengan cara apapun. Yang dapat ia pikirkan hanyalah mencari kesalahan. Suatu ketika, Acariaman menjelaskan prinsip dasar mengenai hidup bhikkhu, dengan spesifik menyebutkan tujuannya. Tujuanku di sini bukan untuk mengganggu orang lain, akan tetapi bekerja keras untuk kebaikanku dan kebaikan orang lain. Jadi kamu janganlah mengikuti pikiran tercela, berpikir bahwa aku di sini untuk menyakiti atau mengganggumu. Aku di sini dengan sadar berusaha untuk berbuat baik sehingga aku dapat berbagi perbuatan baikku kepada semua makhluk hidup tanpa kecuali, termasuk kamu juga. Jadi kamu tidak perlu marah berpikir aku hanya akan mengganggumu. Kegiatan fisik adalah kegiatan normal sehari-hari buat manusia. Datang dan pergi adalah suatu bagian dari hidup di dunia ini. Mereka yang mati yang tidak bergerak. Meskipun sebagai bhikkhu, aku selalu menjaga diri. Aku bukanlah mayat. Aku harus menarik dan menghembuskan nafas, dan kekuatan nafasku berbeda dari satu postur ke postur lainnya. Pernafasanku akan berlanjut ketika aku tidur. Begitu pula dengan badanku. Jadi dengan alamiah akan ada suara yang dikeluarkan. Hal yang sama juga benar ketika aku bangun dan mulai meditasi berjalan atau melakukan tugasku. Ada suara yang terdengar, akan tetapi masih di dalam batas kewajaran. Kapankah kamu pernah melihat seorang bhikkhu berdiri beku seperti mayat, tidak pernah menggoyangkan ototnya? Manusia tidak bertingkah laku seperti demikian. Aku berusaha keras untuk berjalan berhati-hati dan seringan mungkin. Akan tetapi kamu tetap mengeluh kalau aku berjalan seperti kuda pacu. Sebenarnya, hewan seperti kuda pacu dan bhikkhu yang berbudi luhur dengan penuh kesadaran melakukan meditasi berjalan tidak dapat lebih berbeda lagi dari satu ke yang lain. Kamu harus menghindari perbandingan seperti itu. Jika tidak, kamu akan menjadi individu yang malang, yang bercita-cita akan kelahiran di neraka. Adalah mustahil bagiku untuk memuaskan semua masalahmu. Jika, seperti semua orang, kamu ingin mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan, maka kamu perlu mempertimbangkan kesalahanmu sendiri untuk beberapa waktu. Dan hentikan membawa api neraka di sekitar batinmu setiap saat. Hanya dengan itulah kamu akan dapat mencari jalan keluar. Mengkritik kesalahan orang lain, meskipun mereka benar-benar salah, hanyalah akan meningkatkan kejengkelanmu dan menyebabkan kamu memiliki mood jelek. Tingkah lakuku di sini bukanlah hal yang tidak pantas bagi seorang bhikkhu, dan kamu tetap mencelaku dengan konstan. Jika kamu adalah manusia, mungkin kamu tidak akan bisa tinggal di komunitas normal. Kamu akan melihat dunia sebagai tong sampah yang besar dan melihat dirimu sebagai emas murni. Perasaan pengasingan seperti ini disebabkan oleh kekacauan emosi yang disebabkan oleh perilaku sangat kritismu yang tidak memberikanmu kedamaian. Mereka yang bijaksana selalu mengkutuk kritikan kepada orang lain yang tidak benar. Mengatakannya akan membawa akibat moral. Jadi, mengapa kamu menikmati melakukan hal itu dengan perasaan penuh dendam dan tidak peduli akan akibatnya? Aku tidak menderita akan kritikanmu. Kesehatan emosionalmu lah yang terpengaruh. Pengaruh jeleknya sangatlah jelas. Jadi bagaimanakah kamu tidak mengetahui kalau tingkah lakumu itu salah? Aku selalu sadar apa yang kamu pikirkan.
Dan waktu yang sama, aku selalu memaafkanmu. Kamu berkonsentrasi kepada hal yang jelek yang memakan pikiranmu dan merusak batinmu seakan-akan kamu tidak bisa cukup berbuat jahat. Jikalau keadaanmu adalah suatu penyakit, termasuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Aku telah berusaha mengganti perilaku mentalmu. Seperti halnya, aku ingin membantu makhluk hidup lainnya, manusia, hantu, dewa, Brahma, Yaka, dan bahkan naga yang hebat yang lebih kuat darimu, telah menerima kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha mengenai Kama. Tidak ada satupun, kecuali kamu, dengan penuh kemarahan mengkritik nilai Dhamma, yang sangat dihormati di seluruh dunia. Dan kamu sangat aneh, tidak mau menerima kebenaran sama sekali. Satu-satunya kesenanganmu adalah dengan membuat komentar yang merendahkan dan dengan marah mengkritik orang yang tidak berbuat kesalahan. Kamu mencurahkan dirimu seperti tingkah laku itu adalah tingkah laku yang baik. Akan tetapi, orang yang bijaksana tidak pernah merasakan bahwa hal tersebut membawa keamanan dan kedamaian. Ketika kamu berhasil mengelupas kulit yang jelek ini, kamu tidak akan menemui keberadaan yang menyenangkan, bebas dari kesakitan, tidak terkena efek dari perbuatan burukmu. Aku minta maaf jika aku berbicara terus terang mengenai Dhamma. Tetapi tujuanku adalah baik. Tidak ada hal jelek yang terselubung di dalam komentarku. Tidak peduli pengertian apa yang kamu miliki. Sejak awal tinggalku di sini, aku telah berusaha untuk melakukan semuanya dengan hati-hati, menjaga tingkah laku. Karena aku tahu ini adalah rumahmu, dan aku khawatir kalau kehadiranku mengganggumu. Meskipun aku tahu kalau kamu adalah individu yang menikmati dalam mencari hal untuk dikritik. Tampaknya aku tak bisa lolos dari kritikanmu yang meremehkan. Aku sendiri merasakan kedamaian, tidak terpengaruh oleh kritikan konstan. Tetapi aku khawatir akan akibat dari pencarianmu, akan perbuatan jahatmu, akanlah sangat tidak menyenangkan bagimu. Aku tidak datang ke sini untuk mencari keburukan dan kejahatan, karena yakin akan apa yang aku lakukan dan katakan berasal dari batin yang murni. Aku tidak memiliki ketakutan kalau tindakanku akan berakibat buruk. Segera, setelah orang cerdas mengerti perbedaan masalah duniawi dan spiritual, mereka cenderung menghargai tingkah laku yang bajik, mengagumi secara keseluruhan perbuatan baik yang dilakukan demi kedamaian dan kebahagiaan. Sejak dahulu kala, orang bijak telah mengajarkan makhluk hidup untuk merasa bahagia kalau berbuat bijak. Jadi mengapakah kamu begitu taat kepada gagasan yang mencegah kamu berbuat bijak dan bergelimang dalam kejahatan? Tampaknya kamu benar-benar anti kebaikan. Jadi kamu tidak dapat mendengar suaramu sendiri. Meskipun aku tidak akan mengalami konsekuen parah yang menunggumu, aku sedih akan keberadaanmu di keadaan yang menyedihkan. Kamu harus menghentikan pikiran yang dapat menyakitkan orang lain. Karena tujuan kejammu di belakang tindakanmu memiliki kekuatan untuk menjauhkanmu dari nilai moral. Konsekuen seperti itu membawa penderitaan yang tak dapat dibayangkan. Adalah hal yang aku takuti lebih dari apapun di dunia ini. Seluruh dunia menakuti usia tua, kesakitan, dan kematian. Akan tetapi, aku tidak menakutinya seperti aku menakuti kejahatan dan akibatnya. Orang dengan kilesa cenderung untuk menghindari prinsip spiritual dan lebih memilih apa yang dilarang ajaran agama. Jadi, ditahbiskan menjadi biku untuk melatih dan mengajar ajaran yang diperlukan untuk melalui perubahan karakter yang berat.
Meskipun aku tahu betapa beratnya melawan kilesa, aku tertarik untuk mengikuti hidup kebikuan dan bertahan atas kesusahan hidup. Ketidaknyamanan itu disebabkan oleh kilesa yang menyebabkan latihan menjadi sangat sulit. Akan tetapi, jika kita ingin melewati kama dan menghancurkan kilesa yang menyebabkannya, kita harus bertahan akan siksaan seperti itu. Karena kilesa selalu melawan ajaran Sang Buddha. Aku datang ke sini untuk berlatih, untuk tinggal di gua ini seperti orang kucilan masyarakat, karena aku takut akan kejahatan dan akibatnya. Aku tidak datang ke sini untuk menyakiti atau mengganggu orang lain. Aku juga tidak membenci makhluk lain. Aku menghormati mereka seperti teman yang nyawanya sama berharganya, yang juga terkena hukum kama, yang memiliki nilai dalam batin yang sama. Aku mempersembahkan buah kebaikan dari perbuatan baikku ke semua makhluk dengan harapan semoga mereka dapat hidup berbahagia dimanapun mereka tinggal. Aku tidak pernah bertingkah sombong hanya karena aku adalah seorang manusia yang telah ditahbiskan menjadi seorang biku. Jadi aku adalah superior dibandingkan rekan-rekanku di dalam kelahiran, penuaan, kesakitan, dan kematian. Kamu juga terikat dalam lingkaran kama. Jadi kamu haruslah melihat dirimu sendiri bagaimana kejahatan mempengaruhimu. Mengkritik orang lain tanpa pertimbangan yang baik tidak akan membawa hasil yang baik. Hanyalah menimbun kama buruk yang kemudian berkepanjangan. Kamu haruslah terkejut dengan perbuatanmu yang sia-sia ini dan tinggalkanlah kebiasaan yang berbahaya ini. Hanya dengan demikian, kamu dapat menjadi individu yang baik yang bisa berharap kelahiran yang lebih baik dan bahagia di masa mendatang. Lalu batinmu yang kejam dan marah akan lunak, dan kamu dapat menghindari bara penderitaan selamanya. Semua makhluk di alam semesta, dari manusia dan hewan, sampai ke dewa, Brahma, dan Yakha, sangat menghargai kebahagiaan dan membenci penderitaan. Mereka tidak memiliki kebencian terhadap Dhamma hanya karena mereka belum bisa mempraktekannya. Dhamma adalah suatu sifat yang penting di alam semesta. Makhluk-makhluk yang bisa mempraktekkan Dhamma mendapatkan kepuasan darinya. Sebagai contohnya, manusia. Kondisi kelahirannya membuat mereka cocok untuk melatih Dhamma. Kamu sendiri adalah makhluk hidup yang dapat membedakan baik dan buruk, sehingga dapat memilih yang baik untukmu. Jadi mengapa kamu berlaku sebaliknya? Aku bingung kenapa kamu suka melakukan apa yang orang bijak benci dan menolak apa yang orang bijak sukai. Kamu tahu mengenai duka dan kamu membencinya. Akan tetapi kamu tetap melakukan hal yang dapat memicu ketidakbahagiaan dan ketidaknyamanan. Orang bijak berkata bahwa usaha kita untuk mencari kesalahan orang lain akan menyebabkan ketidakbahagiaan. Apa yang kamu lakukan setiap saat? Mungkin kamu tidak tertarik untuk mengetahuinya. Akan tetapi, meskipun kamu memiliki pikiran yang buruk, aku selalu memaafkanmu. Aku tidak marah ataupun tersinggung, tetapi aku merasa sedih untukmu. Jadi aku telah memutuskan untuk memberitahumu dengan terus terang. Jika hal ini berguna untukmu, aku turut senang untukmu. Aku tidak akan mendapatkan akibat buruk dari pikiranmu karena bukan aku yang melakukannya. Aku hanya merasakan kedamaian, ketenangan, dan cinta kasih di mana batinku telah tinggal. Naga tersebut tidak memberikan komentar apa-apa ketika Acaryaman menjelaskan berbagai aspek Dhamma. Tapi ia merasakan perasaan penghormatan timbul ketika mendengarkan, biku ini masuk akal. Tapi sekarang aku tidak bisa melakukan apa yang ia katakan.
karena aku masih senang dengan cara hidupku yang lama. Mungkin aku akan lebih tertarik di kehidupanku selanjutnya. Biku ini memiliki kualitas yang luar biasa. Ia mengetahui hal-hal yang biasanya tidak dapat diketahui. Bagaimana bisa ia mengetahui pikiranku? Aku tinggal di dunia tersembunyi. Akan tetapi ia bisa melihatku. Bertahun-tahun banyak biku yang tinggal di gua ini, tapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaanku, apalagi pikiranku. Aku bahkan memaksa beberapa dari mereka untuk pergi, karena aku tidak tahan akan mereka. Tapi biku ini tahu segalanya, termasuk pikiranku. Meskipun di dalam tidur, ia tetap sadar. Kemudian ia dapat memberitahuku dengan tepat apa yang aku pikirkan, seakan-akan ia tidak tidur sama sekali. Mengapa aku sangat bersiteguh sampai-sampai aku tidak dapat menerima ajarannya ke dalam batin dan melatihnya? Seperti apa yang ia katakan, aku pasti memiliki kama yang sangat parah. Meskipun ia mengetahui pikiranku yang buruk, ia masih berusaha untuk menjelaskan kegiatan sehari-harinya adalah tidak untuk menggangguku. Keberadaanku sekarang ini sangatlah tidak beruntung. Ia benar ketika ia bilang aku dapat membedakan yang baik dan yang salah. Tetapi aku terhambat oleh keangkuhanku sendiri, yang berarti kehidupanku berikutnya akan sama malangnya dengan yang sekarang, dan berlanjut terus-menerus. Setelah berhenti sejenak, Acaryaman bertanya apakah naga tersebut mengerti penjelasannya mengenai Dhamma. Naga itu pun membalas, "Aku mengerti semua yang kamu jelaskan kepadaku. Akan tetapi sayangnya, aku terbeban oleh kama yang sangat parah dan aku belum merasa lelah akan keadaanku yang menyedihkan ini. Aku masih berdebat dengan diriku sendiri mengenai keadaan ini dan aku belum mencapai keputusan. Batinku cenderung tertarik ke keadaan degradasi, seperti biasa. Jadi, ia tidak mendengarkan Dhamma yang kamu ajarkan." Acaryaman bertanya kepada naga tersebut apakah yang ia maksud dengan batinnya tertarik dengan keadaan degradasi. Naga tersebut menjawab, "Batinku sangat senang mencari kesalahanmu di setiap saat. Meskipun kamu tidak berbuat kesalahan, memang batinku adalah seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana meyakinkanku akan efek buruk dari kebiasaan ini. Jadi aku dapat melatih perbuatan bijak dari saat ini." Acaryaman menawarkan dukungan. "Pertimbangan dengan sungguh-sungguh akan meyakinkanmu kalau kecenderungan buruk ini sangatlah berbahaya. Sekali kamu yakin, kejahatan akan hilang dari batinmu, tidak lagi timbul di masa mendatang. Akan tetapi, dengan mengira kecenderungan ini sangatlah baik dan menguntungkan, maka kamu akan memikirkan berbagai untuk merugikan dirimu sendiri. Kecuali kamu bergegas untuk memperbaikinya sekarang, kamu akan terus melakukan kejahatan sampai tak dapat tertolong lagi. Aku tidak dapat mengerjakan hal ini untukmu. Aku bisa memberikan bimbingan, akan tetapi terserah kamu untuk menyesuaikan karaktermu. Beban untuk maju ini ada di dalam dirimu. Berusaha untuk mencapainya dengan sebaik mungkin. Sekali kamu bisa mencapainya, kamu akan bisa melihat aspek kepribadianmu yang berbahaya mulai lenyap dan kepribadian yang baik mulai timbul. Menggantinya sampai yang tersisa hanyalah kepribadian yang bijak, tidak tercemar oleh segala bentuk kejahatan. Dengan menaruh keyakinanmu di Dhamma Sang Buddha, yang selalu membantu makhluk hidup mengatasi dukkha, kamu akan tinggal dengan nyaman dengan perlindungannya. Tidak pernah merasa bingung, terganggu, dan tetap seimbang di segala situasi. Kamu tidak akan tergoda untuk memuji yang baik dan mengkritik yang jelek, dan menerima akibat perbuatan tersebut, melakukan hal yang ditentang oleh para bijaksana. Dalam kesimpulan dari balasannya, naga tersebut berjanji kepada Acaryaman akan berusaha untuk mengikuti nasihatnya.
Di hari berikutnya, Acharyaman memperhatikannya dengan meneruskan latihannya sendiri. Ia melihat kemajuan. Sang naga dapat membatasi kritikannya yang berlebihan dengan berlatih mengontrolnya. Ia juga menyadari kalau usahanya itu menyebabkan naga tersebut menjadi lemah. Jadi ia mencari-cari alasan untuk meninggalkan gua tersebut. Ia melanjutkan perjalanannya yang membuat naga itu menjadi senang. Hubungannya dengan naga tersebut berakhir di sini. Sejak saat itulah Acharyaman selalu menyinggung kisah mengenai naga ini untuk menggambarkan banyak sifat manusia. Bagi yang mendengar akan mendapatkan manfaat. Intisari yang ia ajarkan sangat layak untuk diulang di sini, sehingga pembaca dapat mendapat manfaat dari ajarannya. Acharyaman menjelaskan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak timbul dengan sendirinya, akan tetapi tergantung dari kebiasaan seseorang yang kemudian menjadi bagian dari karakter seseorang. Jika kita cenderung berbuat jahat, sangatlah sulit untuk diobati karena segala sesuatu yang kita lakukan akan cenderung mengalir ke arah sana. Jika kita cenderung berbuat baik, kita akan menjadi ahli dan tegas ketika kita maju ke arah sana. Dengan alasan inilah, orang tua yang pintar akan mengajarkan anaknya dengan cara yang baik sejak usia dini, sebelum terlambat. Ketika diperlukan, mereka mempercayakan perawatan anak mereka dengan orang yang mereka percaya untuk membesarkan mereka, jadi mereka tidak mengambil kesempatan untuk membesarkan anaknya. Anak belajar mengenai prinsip dasar sejak usia dini. Tetapi tidak seperti pelajar di sekolahan, pelajarannya ini tidak terganggu dengan musim dan waktu. Prinsip dasar ini lebih tertanam di dalam karakter seorang anak lebih dalam dari pelajaran sekolah mereka. Anak selalu belajar dari apa yang mereka lihat, dengar, rasa, cium, dan sentuh di dunia. Mengingat dengan baik apa yang mereka pelajari. Perasaan seorang anak adalah papan tulis alami. Kesan yang tercetak di sana mengandung kesan moral yang sangat penting, baik dan buruk. Mereka dengan konstan mendapat kesan dari teman bermain, orang dewasa yang berada di sekitar mereka, juga dari film dan hiburan yang biasanya ada untuk mereka. Karena kesan tersebut adalah guru sesungguhnya bagi mereka, dan anak-anak mau belajar ide baru yang diberikan kepada mereka. Berhubungan dengan urusan yang jahat bisa membuat anak melakukan hal yang buruk, sedangkan pengaruh baik dapat mempengaruhi anak untuk berbuat baik. Anak biasanya mengambil apa yang mereka lihat dan dengar sebagai contoh untuk ditiru. Dan dengan berjalannya waktu, hal ini membuat pola karakter anak tersebut. Sekali pola tersebut telah tertanam, anak itu akan bertindak baik atau jahat sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Fakta bahwa orang dengan senang mendapat kepuasan dengan berbuat buruk dan tidak mau berubah, sedangkan orang lain senang membuat kepuasan dengan berbuat baik dan menghargai kebaikan moral sepanjang hidupnya, menunjukkan pentingnya pembentukan karakter dasar. Mereka yang tergantung dengan pikirannya sendiri dapat dengan mudah meninggalkan usaha mereka untuk meninggalkan kecenderungan buruk, meskipun mereka belum memiliki kepuasan yang memadai untuk bertahan. Akibatnya, pembentukan karakter dasar sangatlah penting untuk semua orang, yang berarti tidak ada apapun yang harus dilakukan tanpa berpikir dan harus berhati-hati. Karena kecenderungan seperti itu bisa menjadi kebiasaan yang susah untuk dibetulkan. Kepentingan prinsip ini menjadi jelas ketika kita berusaha membentuk karakter positif sampai mereka jadi bagian dari kita. Sebagai contohnya, menjadi masuk akal tentang di mana, kapan kita pergi. Menjadi masuk akal bagaimana kita menggunakan uang kita agar semua anggota keluarga mendapat manfaat.
dan jadi masuk akal dengan pola makan dan tidur kita jadi tidak berlebihan. Semua tingkah laku yang luar biasa tersebut haruslah dilakukan dengan penuh antusias sampai menjadi naluri kita. Penolakan dari dalam diri kita yang kita temui di tahap awal pelatihan akan memberi jalan yang lancar kepada perubahan kita. Perubahan ini adalah bukti yang cukup bahwa melatih karakter masih berada dalam kemampuan kita. Tetapi kita haruslah berusaha keras di awal latihan. Latihan sangatlah diperlukan untuk segala sesuatu agar mendapat hasil sukses. Seperti halnya kita harus dilatih di pekerjaan kita agar kita bisa optimal dalam pekerjaan kita. Begitu pula dengan batin dan pikiran kita yang harus dilatih agar mendapat hasil yang optimal. Hanyalah setelah kita mati, kita tidak lagi memerlukan latihan. Jika ingin memiliki keahlian dalam sesuatu, kita haruslah bekerja keras, berlatih sampai kita memiliki keahlian tersebut. Pelatihan karakter menimbulkan keahlian yang sinonim dengan kebajikan. Ambillah pesan ini dalam batin. Pertimbangkan baik-baik dan gunakan dalam latihan. Usahamu akanlah menyebabkan kekayaan kebajikanmu sendiri. Itu adalah inti dari ajaran Acharyaman dalam pelatihan karakter. Aku memasukkannya di sini untuk orang yang membentuk dhamma dengan cara ini. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang